Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi birahmatihi yatarhamu ibaduhul mu'minun wa bitaufiqihi yartaji'un dzalimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Agus Hermawan dari kelas 6G Reg B. Izinkan pada kesempatan ini saya akan sedikit menguraikan atau menjelaskan dari tugas ulangan tengah semester mata kuliah metode penelitian. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini saya sudah merangkum atau mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam soal-soal di dalam ujian tengah semester. Pertama, pertanyaan yang ada di dalam soal UTS tersebut adalah bagaimana keterkaitan antara ilmu pengetahuan dan metode penelitian, serta prinsip apa yang membedakan antara metodologi dan juga metode. Saya mencoba untuk menjawab. Yang pertama, hubungan atau keterkaitan antara ilmu dan metode penelitian yaitu sebuah hasil dan proses di mana pengetahuan merupakan suatu proses pembentukan pengetahuan yang terus-menerus sampai menjelaskan sebuah fenomena yang bersumber dari wahyu, hati, dan juga semesta, sehingga dapat diperiksa atau dikaji secara kritis dengan tujuan untuk memahami sebuah hakikat, landasan dasar, dan asal-usulnya, sehingga dapat juga memperoleh hasil yang logis. Sementara metode sebuah penelitian, sebuah proses pengumpulan informasi dengan tujuan meningkatkan, memodifikasi, atau mengembangkan sebuah penyelidikan atau kelompok penyelidikan yang pada dasarnya penelitian adalah setiap proses yang menghasilkan ilmu pengetahuan. Sementara prinsip yang membedakan antara metode dan metodologi adalah metode merupakan prosedur, teknik, langkah, atau cara untuk mencapai suatu tujuan. Sementara metodologi merupakan sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh pelaku disiplin ilmu, termasuk di dalamnya ada konsep, persepsi, kemudian ada model, hipotesis, teori, dan juga metode. Jadi mungkin yang membedakannya adalah kalau metodologi lebih ke sebuah sistem panduan untuk memecahkan persoalan dengan komponen spesifiknya adalah bentuk, tugas, metode, teknik, dan juga alat. Sementara metode adalah berkenaan kepada teknis saja dari keseluruhan yang dibahas dalam metodologi. Itu mungkin jawaban dari nomor 1, soal nomor 1. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa sebenarnya yang melatar belakangi manusia melakukan suatu penelitian? Yang melatar belakangi manusia melakukan penelitian paling tidak ada 4 hal yang saya ketahui. Pertama, kesadaran dan keterbatasan. Kedua, pengetahuan. Ketiga, pemahaman. Dan yang keempat, kemampuan. Sementara menurut pandangan saya, yang dimaksud dengan konsep pendekatan ilmiah adalah suatu konsep, mekanisme, atau cara mendapatkan pengetahuan dengan prosedur yang didasarkan pada suatu struktur logis yang terdiri atas tahapan kerja antara lain adanya kebutuhan objektif, kemudian perumusan masalah, pengumpulan teori, perumusan hipotesis, pengumpulan data, informasi, dan fakta.
analisis data, dan yang terakhir penarikan kesimpulan. Sementara konsep pendekatan non-ilmiah adalah sebuah metode yang terkesan sangat tradisional, seperti menggunakan akal sehat, wahyu, intuisi, dan coba-coba. Jadi secara umum bisa dikatakan perbedaan pendekatan ilmiah dan non-ilmiah adalah pendekatan ilmiah jelas perumusan masalah, perbedaan pendekatan ilmiah dan non-ilmiah ya tadi adalah pendekatan ilmiah jelas perumusan masalahnya dan spesifik, sementara pendekatan non-ilmiah perumusan masalahnya kabur dan juga terkesan abstrak. Itu mungkin untuk jawaban pertanyaan yang kedua. Kemudian pertanyaan yang ketiga, jelaskan secara sistematis apa itu ilmu pengetahuan dan jelaskan pula ciri-ciri ilmu pengetahuan. Saya coba menjawab, yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan adalah suatu proses pembentukan pengetahuan yang terus-menerus sampai menjelaskan fenomena yang bersumber dari wahyu, hati, dan semesta, sehingga dapat diperiksa atau dikaji secara kritis dengan tujuan untuk memahami hakikat dan dasar-dasar dan juga asal-usulnya, sehingga dapat juga memperoleh hasil yang logis. Sementara ilmu pengetahuan itu sendiri terdiri dari beberapa macam, diantaranya ada ilmu alamiah, yaitu ilmu yang mengkaji tentang peraturan-peraturan alam semesta dengan menggunakan metode ilmiah, seperti ilmu fisika, biologi, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga ilmu pengetahuan itu macamnya semacam ilmu sosial, yaitu ilmu yang mengkaji tentang keteraturan-keteraturan dalam hubungan antar manusia satu dengan manusia yang lainnya, seperti ilmu sosiologi, ekonomi, dan juga ilmu antropologi. Dan yang ketiga, ada yang dinamakan ilmu budaya, yaitu ilmu yang mengkaji tentang masalah-masalah manusia dan budaya yang bersifat manusiawi. Contohnya ilmu bahasa, ilmu agama, dan ilmu kesenian. Kemudian, ciri-ciri ilmu pengetahuan adalah pertama, sifatnya empiris, yaitu ilmu yang berdasarkan proses pengamatan dan percobaan untuk memperoleh pengetahuan. Kedua, sistematis, yaitu berbagai data pengetahuan yang tersusun utuh dan menyeluruh mampu menjelaskan objek yang dikajinya. Yang ketiga, objektif, yaitu ilmu pengetahuan yang secara ideal dapat diterima oleh semua pihak dari prasangka perorangan dan kesukaan pribadinya. Kemudian ciri ilmu pengetahuan yang keempat adalah analitis, yaitu menguraikan sebuah persoalan menjadi bagian-bagian terinci sehingga dapat berusaha membedakan pokok persoalan, peranan, dan bagiannya. Kemudian ciri ilmu pengetahuan yang kelima ada yang namanya verifikatif, yaitu ilmu pengetahuan yang dapat dikaji kebenarannya. Dan yang keenam, ciri ilmu pengetahuan adalah sifatnya universal, yaitu sebuah ilmu yang bisa dipelajari di mana saja. Itu mungkin untuk jawaban soal nomor 3. Kemudian pertanyaan yang keempat, apa yang Anda ketahui tentang metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kualitatif? Dan jelaskan komponen apa saja yang ada dalam metode penelitian kuantitatif. Saya coba menjawab. Pertama, metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang banyak menuntut penggunaan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya. Demikian pula pada tahap kesimpulan, penelitian akan lebih baik bila disertai dengan gambar, tabel, grafik, atau tampilan lainnya. Sedangkan metode kualitatif merupakan metode baru karena popularitasnya belum lama. Metode ini juga dinamakan post-positivistik karena berlandaskan pada filsafat post
filsafat positivisme, serta sebagai metode artistik karena proses penelitian lebih bersifat seni atau kurang terpola, dan disebut metode interpretif karena data hasil penelitian lebih berkenan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Kemudian komponen dalam metode penelitian kuantitatif, saya memahaminya paling tidak ada 6 komponen. Pertama, permasalahan, kedua, teori ilmiah, ketiga, variabel, keempat, hipotesa, kelima, populasi dan sampel, dan yang terakhir adalah data. Itu mungkin untuk jawaban soal nomor 4. Yang selanjutnya, pertanyaan nomor 5 yang terakhir, apa itu permasalahan dan bagaimana menentukan permasalahan yang baik serta apa saja yang harus diperhatikan dalam mengidentifikasi permasalahan. Saya coba menjawab. Yang dimaksud dengan masalah adalah suatu keadaan yang tidak seimbang antara harapan dan keinginan dengan kenyataan yang ada. Masalah-masalah dapat diketahui atau dicari apabila terdapat penyimpangan antara pengalaman dan kenyataan, antara apa yang direncanakan dengan kenyataan, adanya pengaduan dan kompetisi. Kemudian menentukan permasalahan yang baik bisa dengan cara-cara sebagai berikut. Pertama, masalah harus mengungkapkan suatu hubungan antara dua variabel atau lebih. Dengan demikian, masalah-masalah itu mengajukan pernyataan-pernyataan seperti apakah A terkait dengan B, apakah motivasi belajar mempengaruhi hasil belajar, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, masalah harus dinyatakan secara jelas dan tidak ambigu dalam bentuk pertanyaan. Yang ketiga, masalah dan pernyataan masalah harus dirumuskan dengan cara tertentu yang menyeratkan adanya pengujian yang empiris. Mengidentifikasi masalah penelitian dilakukan untuk menentukan masalah mana yang perlu segera dicari penyelesaiannya. Dan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan dapat dilakukan dengan cara mengelompokkan atau memetakan masalah-masalah tersebut secara sistematis berdasarkan keahlian bidang peneliti. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan mengenai pertanyaan-pertanyaan di dalam soal yang ada di dalam TS untuk mata kuliah penelitian ini. Mudah-mudahan penjelasan singkat yang saya uraikan ya mudah-mudahan ada benarnya, dan sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangannya, dan tutup saja dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.